Tahun 2010 sampai tahun 2013 mungkin adalah tahun paling bermasalah dalam hidup saya. Dari masalah pekerjaan, masalah keluarga, sampai masalah pelayanan di gereja, itu saya mengalami semuanya. Saya nggak bisa konsentrasi dalam pekerjaan saya waktu itu, karena saya dituntut harus bisa melakukan kebohongan, menjilat orang supaya dapat prospek atau proyek kerjaan, yang akhirnya saya mengambil keputusan untuk keluar dari tempat kerjaan itu daripada harus tidak sejalan dengan prinsip hidup saya, yang saya berusaha tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang saya percayai. Di keluarga juga saya, di mana ibu saya sudah tidak ada, dia sudah meninggal. Akhirnya saya hidup dengan keluarga tiri saya, yang mana waktu itu tidak harmonis. Suasana di rumah itu nggak pernah baik. Lalu juga pelayanan di gereja dengan orang-orang yang menurut saya tidak, itu mereka bisa seenaknya datang, seenaknya bermain musik dan sebagainya gitu. 3 masalah ini datang dengan serentak dalam hidup saya waktu itu. Dan kalau saya cerita ke atau senior saya, jawabannya itu selalu tidak memberi jawaban buat saya, karena jawabannya terlalu klasik. Sabar ya, mungkin Tuhan punya rencana. Ya, saya tahu Tuhan punya rencana. Tapi seringkali ketika saya bercerita tentang masalah yang saya hadapi, banyak dari mereka justru memotong pembicaraan saya. Akhirnya mereka keluarkan kata-kata, sabar ya bro, sabar ya. Ya, saya sabar. Saya cukup sabar orangnya. Tapi ada kalanya di mana saya nggak mampu menahan tekanan yang saya hadapi. Ya, akhirnya saya mengalami masa penurunan kerohanian. Saya benar-benar down abis, down sedown-downnya. Saya bukannya minta dibantu ekonominya atau minta dibantu secara tenaga, enggak. Saya waktu itu mencari orang yang bisa kasih input yang positif ke saya waktu itu. Tapi yang saya dapatkan hanya sabar ya. Kalau saya tidak bisa memberikan jawaban, lebih baik saya bantu mereka dengan berdoa. Kalau boleh berkeinginan, saya maunya ketika saya bercerita dengan orang lain, saya pun mendapatkan jawaban yang sama seperti yang saya sudah pernah berikan, tapi kenyataannya tidak berbicara seperti itu. Suatu hari, katakanlah ketika saya sudah bohwat, sudah nggak tahu mau ngapain lagi, saya udah nyerah mungkin, saya depresi dengan semuanya ini. Rasanya saya mau mengasingkan diri saya, di mana nggak ada satu orang pun di sana, cuma ada saya gitu. Saya maunya seperti itu. Tapi ketika saya mau melakukan hal itu, saya memaksa diri saya untuk berdoa. Katakanlah saya mau komplain sama Tuhan, saya mau meminta mana keadilan Tuhan. Entah bagaimana hati saya ini seakan-akan tuh kayak mendapatkan pewahyuan, seperti mendengar sesuatu gitu loh. Kali ini berdoanya jangan bawa pergumulan, jangan bawa masalah, coba mengucap syukur. Padahal saya mau nuntut nih, saya mau bilang, Tuhan kenapa ini ngalamin ini, kenapa kerjaan saya jelek sekali karirnya, kenapa keluarga saya seperti ini, kenapa orang-orang gereja seperti ini. Tapi ketika mau berdoa membawa ini, di hati saya malah suruh untuk bersyukur. Saya bersyukur untuk apa gitu saat itu? Masa iya saya bersyukur karena saya nggak dibantu, bersyukur karena keluarga saya berantakan, atau bersyukur karena kerjaan saya juga nggak beres. Di pikiran saya waktu itu seperti itu. Berat saya buat mengucap syukur dalam kondisi seperti itu. Maunya saya tuh berdoa, Tuhan dengar, Tuhan jawab doa saya, happy ending. Maunya saya. Tapi saya coba taat. Hari itu saya berdoa, saya nggak menyebut satu pun
masalah yang saya alami. Saya nggak nyebut-nyebut soal kerjaan, saya nggak nyebut soal keluarga ataupun pelayanan. Saya cuma ngucap syukur, Tuhan terima kasih buat semuanya. Saya masih bisa napas, saya masih bisa makan, nikmatin yang namanya jalan-jalan ke mall, atau semuanya saya sebutin. Yang bukan masalah semuanya saya sebutin, walaupun hal yang sederhana sekalipun. Itu saya lakukan. Selesai berdoa, entah bagaimana, saya itu seperti mendapat semangat yang baru. Kok enteng ya badan saya, kok rasanya kayak plong gitu. Masalahnya masih ada. Sekarang udah 2017, saya masih ada hal-hal yang saya alami mungkin dengan pihak lain, tapi sebenarnya temanya masih sama. Bedanya adalah saya ada semangat baru, saya ada kekuatan baru, saya dikasih pemikiran yang baru sama Tuhan. Saya sampai bikin satu quote. Saya bilang, kalau dalam hidup kita mengalami masalah, anggap masalah itu kayak polisi tidur di jalanan. Terus cara nanganinnya gimana? Gampang, lindas aja. Saya menguatkan kepercayaan saya dengan filosofi seperti itu. Jadi tiap kali ada masalah, hadapin aja. Tiap kali ada problem, ya udah hadapin aja. Percaya bersama Tuhan, pasti ada jalan keluar, dan kita pasti akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan menguatkan saya, mengingatkan saya dengan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan ingatkan di Yesaya 52 ayat 12. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Di Zefania 3 ayat 17 juga. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Mazmur 23 ayat 5 di sana juga katakan, Engkau, Tuhan, menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dengan ayat-ayat yang Tuhan ingatkan ini, akhirnya saya semakin kuat. Oh, kenapa saya harus takut ngadapin masalah? Kenapa saya harus cari manusia dulu, baru cari Tuhan? Kenapa nggak cari Tuhan dulu? Padahal semua jawaban, kita sudah tahu semua jawaban ada sama Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidup kita di tangan Tuhan. Untuk jadi anak-anak panah yang dipakai oleh pahlawan, harus ada standarnya. Katakanlah standar kualitas minimal. Dan itu pasti melalui yang namanya proses. Dengan memahami ini, saya jadi semangat menjalani hidup saya lagi sampai hari ini. Dan dari kejadian ini terciptalah lagu ini, Pahlawan Hidupku. Melintasi badai hidup, kau tak biarkanku terjatuh. Bukan aman bersamamu, kau besertaku. Terus maju hancurkan musuhku, bersamamu pahlawan hidupku. Tak gentar ku berjalan